Apa kabar semuanya, sahabat Mendes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar kalian? Semoga kabar tetap selalu baik-baik ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya, dan tercapai apa yang menjadi cita dan cintanya. Oke. Tidak akan panjang lebar ya hari ini ya. Masalahnya untuk menyingkat waktu. Oke. Kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul ya. Buat kalian-kalian yang merasa di PHP-in sama pasangan atau pacar atau gebetan ya. Mengapa dia PHP-in kamu? Tujuannya itu apa gitu loh. Ya. Kali ini judulnya adalah mengapa dia PHP-in kamu. Buat yang pengen tahu ya kenapa kalian di PHP-in sama pacar, sama gebetan atau seseorang yang kalian sayang ya, mari kita ulik bersama-sama nih. Yang lagi bertanya-tanya tentang kenapa dia tega sama kamu ya PHP-in ya. Oke, mari kita mulai ya. Seperti biasa Mendes sudah shuffle ya semua kartu ya, menjadi 3 tumpukan kartu untuk kalian pilih ya. Di sini ada file pertama, file kedua, dan terakhir file ketiga. Nanti kita ulik bersama-sama tentang tujuan dia apa PHP-in kamu. Tetapi sebelumnya sering aku ya berpesan bahwa ini adalah hanya readingan ya, prediksi sifatnya, jadi tidak bisa dijadikan patokan ataupun dasar ataupun pedoman dalam hidup kalian ya. Jadi harus bijak-bijak ya dalam menyikapi bacaan ini ya. Oke. Juga bisa resonate, juga bisa tidak resonate, tergantung energi kalian yang tertransfer ke tumpukan kartu-kartu pada kali ini ya. Kalau kalian benar-benar fokus ya dan tertuju pada seseorang yang kalian harapkan dan berdoa, insya Allah resonate, dan jadikan ini hanyalah suatu motivasi atau suatu acuan kalian untuk menjadi lebih baik. Tujuan Mendes seperti itu. Oke, mari kita mulai ya. Silahkan dipasin dulu. Nanti akan Mendes kasih pembedanya dulu ya. Sebentar. Ini pembedanya ya. Aku sudah siapkan. Untuk file pertama aku bedakan dengan warna mawar pita ya. Aku suka warna merah ya. Pita warna merah. Bunga pita warna merah. Kenapa susah sih? Untuk membedakannya aku udah siapkan ya masing-masing warna mawar kuning, merah, dan orange. Bedanya dikit ya, cuma ini dari pita. Oke, silakan dipilih ya. Dimulai dari sekarang. Gunakan intuisi kamu, fokuskan hati dan pikiran kamu ya. Bayangkan orang yang kalian pertanyakan ya, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta sesuatu yang kalian harapkan menjadi suatu kenyataan. Oke. Amin. Dimulai dari sekarang. Cukup 5 detik saja. 5 detik saja ya. Begitu klik langsung. Ya, kalau kalian kekurangan waktu bisa pause dulu videonya, nanti kemudian pilih yang mana yang kalian memang benar-benar harus disesuaikan dengan hati kamu ya, baru kalian play lagi. Oke. Aku tunggu ya. Pilih dulu. Oke, siap. Kita mulai ya. Sudah dipilih? Sudah dipilih. Sekarang Mendes mulai dari bacaan pilihan kartu nomor 1.
Mengapa dia PHP-in kamu? Kenapa? Tujuannya itu apa? Ya, kita ulik bersama-sama. Ya, semoga kartu ini mengirimkan pesannya sesuai dengan yang kalian harapkan jawabannya. Ya, oke. Kita mulai ya dari bacaan pilihan kartu nomor 1, diwakili oleh Mawar Kuning ya, dari kain tapi oke, kita taruh di sini ya. Mengapa dia PHP-in kamu? Semoga tumpukan kartu ini ya bisa menjawab pertanyaan di hati kalian yang sudah di PHP-in sama si dia. Oke, Mendes mulai ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Ada King Keriting atau Raja Keriting. Ya. Terus ada dari clue-nya ya. 54 ya. Dari tebaran kartu reader tarotnya ya, ada mewakili perasaan si dia ya. Ada 7 pedang ya, 7 pedang. Terus kemudian ada Ace of Pentacle. Ada the Hierophant. Mewakili perasaan dia ya. Yang terakhir ada Nine of Pentacle. Untuk klarifikasi atau tujuan dia ya, apa sih kok dia PHP-in kalian? Ya, di sini ada Strength. Kemudian ada The Star tapi terbalik. Mendes akan baca apa adanya, kartu pasti shuffle ya, jatuhnya bagaimana, jumpingnya bagaimana, jadi tidak dirubah posisi. Kalau terbalik ya Mendes baca terbalik. Kemudian ada Two of Swords. Dan terakhir mewakili klarifikasinya ya, ada The Wood. The Wood. Oke. Kita buka satu persatu, kita jabar satu persatu, kemudian kita simpulkan apa sih tujuannya dia PHP-in kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai ya. Kita mulai membaca apa yang diingin katakan oleh si kartu-kartu ini untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Mengapa dia PHP-in kamu? Mengapa? Tujuannya apa? Mari kita mulai dari sini. Dari bottom of the deck-nya. Ya. King Keriting. King gelap ya. King Keriting. Yaitu digambarkan sebagai seorang pemuda yang rambutnya gelap. Ya. Pria berambut gelap. Ini sepertinya jujur deh orangnya. Jujur, ya jujur. Ya, tadi gelap ya. Cahayanya belum. Dia jujur, terbuka, murah hati. Coba kita lihat, kita deketan ya. Lihatin deh. Ya. Ganteng. Dan penuh kasih sayang. Ini bottom of the deck-nya berbicara seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan clue-cluenya. Clue-cluenya ada 54 ya. Ini menggambarkan tentang keuntungan, nasib baik ya.
baik dalam materi maupun dalam hubungan. Ya, terus bisa digambarkan juga sesuatu kemungkinan yang tidak terduga. Ya, tapi pesan Mendes ya. Tetapi jangan ambil resiko ya. Karena untuk suatu usaha ya, ini bukan saatnya baik untuk kalian berinvestasi. Atau kalau untuk hubungan, karena ini bukan saatnya ya yang baik kalian untuk investasi hubungan, maksud kan? Oke. Ya. Terus perasaan dia ya. Ada 7 pedang. Ya. Dia mengangkat 5 pedang sambil menoleh ke belakang. Ya, ini digambarkan atau diartikan seseorang ya yang menoleh terlalu jauh ke masa lalu. Ya. Begitu. Terus ada Ace of Pentacle. Ada peluang suatu hubungan tentunya ya. Karena kita di sini berbicara tentang hubungan. Kemudian ada the Hierophant. Hierophant itu ya diartikan imam besar ya. Imam besar atau sepi spiritual ya. Kalian berdealing dengan elemen bumi ya. Taurus, Virgo dan Capricorn. Ya. Dalam Arkana Mayer sendiri ini melambangkan tentang kreativitas dan kesenangan duniawi. Begitu. Kemudian ada perasaan dia, ada Nine of Pentacle ya. Oh, pentacle ini lalu dalam materi atau koin atau pentacle diartikan sebagai sesuatu yang berkecukupan. Begitupun pula dalam suatu hubungan, dia cukup dengan satu pasangan saja yang ada di perasaan dia ya. Kemudian klarifikasi ya, atau tujuan dia, kenapa dia PHP-in kamu, tujuannya ya. Penuntun atau penakluk, strength ya, lemah lembut ya. Ini klarifikasinya, nanti belum dijabar ya, baru dibacakan maksud dan arti tujuan dari kartu ini itu melambangkan apa dan artinya apa. The Star terbalik ya. Kalau tidak terbalik ini berarti harapan ya, harapan kehidupan ya. Ini terbalik, tentu artinya terbalik juga, kebalikannya. Kemudian ada Two of Swords ya, dua pedang, yaitu bimbang ya, bimbang. Udah ya, kalian udah bayangin apa maksudnya ini semua. Udah Mendes bacakan inti-intinya. Dan debut, fase baru ya, fase baru dimulai. Oke. Jadi begini yang ingin disampaikan dari kartu ini ya, dari tebaran-tebaran kartu pilihan nomor 1 ini seperti ini nih, menurut yang Mendes lihat ya. Kalian punya sahabat atau kalian menyukai atau naksir, atau kalian memang sudah jalan ya, tidak lagi cuma naksir tapi memang sudah jalan ya. Di sini itu sepertinya ya, itu status kalian udah pacar ya, dia baik sama kalian ya, sepertinya tuh dia benar-benar udah care sama kalian ya, udah benar-benar ya sebagaimana layaknya status sebagai seorang pacar atau seorang kekasih ya. Kalaupun tunangan ya sebagaimana layaknya bertunangan ya. Tapi kalau udah pasangan suami istri kayaknya nggak ada deh PHP-in. Ini buat yang sebelum
menikah ya. Jadi baru status pacar, status gebet gitu atau naksir gitu ya. Mengapa kalian di PHP-in? Bikin keki saja. Apa benar nih orang yang kalian taksir atau orang yang kalian sayang itu sebelum kalian tahu kalau kalian di PHP-in itu? Ciri-cirinya seperti ini ya. Pemuda berambut gelap gitu, jujur, terbuka, murah hati, dan penuh kasih sayang ya. Bikin kamu baper gitu. Bikin kamu kelepek-kelepek gitu ya. Dan ternyata PHP-in doang. Terus keuntungan dan nasib baik juga di sini ya, yang tak terduga ya. Tetapi ternyata ini bukan saatnya kalian menginvestasi suatu hati kalian untuk hubungan ini. Ini dibaca dari bottom of the deck ya, dan clue-nya ya berkesinambungan seperti itu ya maksudnya. Sesuai dengan judul gitu maksudnya. Ya, mengapa dia PHP-in kamu? Apa perasaan dia itu apa sih? Kok sampai begitu teganya? PHP-in bukan berarti nanti nggak jodoh loh, berarti bukan nanti kamu nggak jadian. PHP-in sementara mungkin ya, bisa aja sih dia lagi mengatur langkah selanjutnya, jadi dia cuman PHP-in kamu alasannya karena dia takut kehilangan kamu gitu. Setelah kebongkar seperti itu jawabannya. Atau karena dia menghormati kamu gitu, kasihan sama kamu gitu, ada aja itu alasannya itu ya. Kalau orang mau udah ketahuan dia cuman PHP-in kita gitu. Ada 7 pedang tadi udah dibahas. Ada Ace of Pentacle yaitu peluang ya, peluang untuk ke depan ya hubungan kalian ya. Di sini awal-awal kalian di PHP-in karena dia itu masih memikirkan masa lalunya. Mungkin masa lalunya terlalu tidak menyenangkan, justru membuat dia kecewa sehingga dia tidak berani untuk mengambil komitmen sama kalian. Ya, jadinya kalian cuman dibuat gimana ya? Sepertinya pacar tapi bukan pacar ya. Ya teman di saat dia sepi, mungkin dia di saat dia lagi nggak ada teman ya. Tapi kalian baper gitu. Atau memang dia ngobrol janji gitu ya, seolah-olah benar-benar dia suka sama kamu, sayang sama kamu, dan tidak akan meninggalkan kamu. Tapi ternyata cuman PHP-in. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu berpikiran yang negatif. The Hierophant ya, the Hierophant ini digambarkan, and the Hierophant ya digambarkan oleh suatu keinginan duniawi ya, biasanya seperti itu. Di antaranya juga menggambarkan tentang spiritual, imam besar ya. Tapi kita bicara tentang hubungan ya, PHP-in gitu. Nah, di sini perasaan dia itu ya bahagia bersama kalian itu, makanya dia nggak jujur kalau dia sebetulnya cuma PHP-in kamu. Dia ya sepertinya sih sayang, perhatian, ya selalu ada di setiap kalian membutuhkan ya. Juga dia memang nggak ada yang lain di hatinya tuh, cuman kalian. Mungkin karena dia masih menoleh ke masa lalunya dia yang mungkin memang sangat buruk buat dia dan bikin dia trauma mungkinnya, jadinya seperti ini. Tapi dia udah menggunakan peluangnya untuk memasuki ke kehidupan kalian ya, menjadi seorang kekasih ya. Tetapi ternyata ada udang di balik batu itu, ternyata dia cuman PHP-in kamu buat hiburan dia saja gitu, buat mengisi waktu kosong dia saja. Di sini dibicarakan untuk kesenangan duniawi saja. Di sini karena kita berbicara masalah hubungan dan PHP-in gitu. Strength, klarifikasi tujuan dia apa ya? Ya karena dia melihat kalian itu strength gitu sebagai penuntun dia ya, dia bisa
merasa berguna buat kamu, dia merasa nyaman sama kamu gitu, jalan sama kamu itu nyaman ya, tapi nggak ada lover-lovernya sedikit pun. Dia mungkin suka pun karena pura-pura saja ya. Ini karena di sini ada setar terbalikan ya, kasih sayang yang terbalik, harapan yang terbalik ya. Kalian sudah berharap ya kalau nanti suatu waktu bisa bersama, bisa jalan bersama, mengaruhi hidup bersama, ternyata harapan itu terbalik ya, karena tujuannya dia tidak sampai ke situ gitu, cuma sebagai teman jalan mungkin ya, karena dia masih bimbang di masa lalunya itu. Dia terjadi sesuatu trauma atau kejadian yang membuat dia itu sangat amat terpukul dan merasa belum bisa healing gitu. Jadi tunggu saja nanti kalau barangkali, bukan barangkali ya, tapi di sini ada fase baru kok ya. Mungkin saat ini kalian merasa benar-benar di PHP-in dan merasa terluka ya, mungkin kalian ya. Bagaimana sih rasanya di PHP-in? Kita udah berharap-harap benar, kita berdoa-berdoa benar ya kan, ternyata harapannya terbalik, bukan lagi harapan tapi ya kehancuran. Ini akan ada fase baru nanti setelah ini ya, setelah pembacaan kartu ini mungkin sudah kalian alami atau sedang kalian alami, nanti akan terjadi sesuatu fase baru tentang hubungan kalian ini. Amin. Jadi begini, mengapa dia PHP-in kamu ya, pria yang berambut gelap ini atau pria yang dibilangnya jujur ya, jujur, terbuka, murah hati dan kasih sayang, ternyata itu hanya suatu peralat untuk mem-PHP-in kamu. Tapi ya ada alasannya dia PHP-in kamu itu, karena ada beban masa lalu ya. Dia masih mengingat saja masa lalu yang sangat buruk, yang membuat dia terpuruk teramat sangat, sehingga dia tidak berani untuk maju ya akhirnya. Tapi pada suatu saat ketemu kalian merasa ada peluang ya, ada peluang dan kesempatan untuk mencoba maju ke suatu hubungan ya. Tapi ternyata tetap saja tidak bisa ya, karena ternyata dia cuman untuk menghibur diri dia yang selama ini kosong, jadi untuk mengisi kekosongan hidup dia dan jalan dia. Tapi dia merasa bahagia bersama kalian gitu, karena kalian dianggapnya suatu penuntun menjadi dia lebih baik, jadi dia menjadi mengerti ya. Kalian mungkin banyak kasih dia masukan, maksudnya hal-hal yang baik gitu ya, dia kasih saran dia kalau dia lagi curhat gitu ya, pastinya seperti itu. Tetapi harapan itu ternyata buat kalian itu merasa suatu kehancuran, harapan yang berkebalikan. Jadi kalau bukan harapan itu terbalikannya apa ya, bukan harapan lagi, hancur ya. Tapi dia saat ini dia berpikir ya, karena dia lagi juga mempertimbangkan hubungan ini ya, karena selama ini dia PHP-in kalian ternyata ya akhirnya dia mempertimbangkan nanti suatu waktu, mempertimbangkan tentang hubungan kalian ini mau dibawa kemana ya. Akan ada fase baru buat kalian. Semoga saja fase baru itu adalah kebaikan untuk menjadi yang seperti kalian harapkan ya. Jangan bersedih karena di PHP-in. Aku pesan ya, makanya kalau menjalin hubungan sama pasangan yang belum pasti ya, maksudnya gini, belum pasti statusnya, belum tahu kenyataannya, apalagi lagi baru kenal saja sebulan 2 bulan, jangan langsung kalian letakkan hati kalian pada si dia, karena nanti kita tidak tahu tujuan dia mendekatin kita kan apa, kita kan nggak tahu ya kan. Jadi ya taruhlah 50% saja hati kalian ke dia, 50% lagi punya kamu, mau kamu kasih ke siapa aja itu terserah kamu. Takutnya ya ini seperti terjadi PHP ini ya, sangat hancur tau gak sih di PHP ini itu ya kan. Kita sudah berjuang benar-benar, ternyata dia cuma bilang maaf,
aku tidak suka sama kamu, maaf, kamu bukan tipeku. Pokoknya kalau orang PHP itu 1000 alasan pasti dikemukakan. Nah, agar kalian tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, kecewa di akhirnya gitu. Kalau lagi kenal 1 bulan 2 bulan, tahan dulu, jangan langsung kamu taruh hatinya untuk dia ya. Lihat dulu siapa dia, latar belakang dia siapa ya, agar kamu tahu dan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk maju ke depan sama dia ya. Mau dilanjut, kalaupun nanti benar-benar dia PHP ini, kalian nggak terlalu shock gitu loh, nggak terlalu jatuh gitu. Kenapa? Kalian 50-50, buat kamu sendiri 50, buat dia 50 ya. Kalau lu PHP-in gua ya nggak apa-apa, gua juga nggak terlalu berharap sama lu gitu. Jahat nggak sih Mendes cara ngomongnya seperti ini ya. Inilah wanita harus seperti itu. Kalau yang nonton kalian wanita, yang nonton ke maskulin pun juga harus seperti itu. Jangan cepat menaruh hati sama seseorang yang masih belum punya status, ataupun kalaupun punya status kadang-kadang seperti itu ya. Kita bilang love you, dia bilang love you. Kalian bilang aku sayang kamu, dia pasti akan balas sayang kamu. Karena apa? Karena dia butuh kamu untuk menghibur hatinya yang kesepian karena masa lalu yang buruk, bisa jadi seperti itu, atau dia yang lagi kesepian seperti itu. Jadi dimohon yang pilih nomor 1 ya, berhati-hati dalam menjalin hubungan. Jangan tergesa-gesa menjatuhkan hatimu ke seseorang yang belum jelas pasti ya. Walaupun udah punya status, kadang-kadang bisa aja dia berkelit ya, dia punya alibi sendiri untuk menangkis semua hatinya yang tidak sesuai dengan hati kita. Kenapa kamu PHP-in aku? Dia bilang pasti ya karena kamu ternyata tidak cocok buat aku. Bagaimana perasaan kalian? Pasti sakit sekali ya kan. Makanya pesan Mendes, berhati-hati dalam menjalin hubungan. Sekalipun kamu jatuh cinta setengah mati, tetap saja jangan total kau berikan hati kamu buat dia ya. Kasih hatimu total nanti setelah benar-benar deal menjadi pasangan suami istri ya. Oke. Ya tetap baik-baik aja sama dia, tetap seperti sepasang kekasih, tapi kalian punya batasan hati gitu. Oke, aku ambil gold bags-nya ya untuk memperkuat saran apa yang ingin disampaikan oleh gold bags tentang hubungan kalian yang di PHP ini. Jangan menangis ya sayang ya, sabar saja. Karma masih berlaku. Hukum tebar tuai pasti berlaku. Yang pasti di sini ya, ini ada alasannya kenapa dia sampai cuman PHP-in kamu. Pada saat kemarin atau sekarang atau yang kalian sedang jalanin itu, kenapa dia deketin kamu? Karena dia itu dia ingin healing sebetulnya, ingin healing dari masa lalu ya, dengan cara mencari sahabat ya. Kemudian ada peluang dan kalian ada di situ, kalian yang dituju sama dia, tetapi dia tidak bisa melupakan masa lalunya karena sangat buruk. Ini alasan dia gitu loh. Jadi dia itu masih takut atau trauma untuk masa lalunya itu begitu buruknya. Tetapi dia bersama kamu bahagia ya. Makanya dia udah mulai memikirkan, walaupun harapan itu belum pasti, belum terlihat ya, tetapi dia punya harapan untuk menjalin atau melangkah ke fase yang baru tentang hubungan ini, atau sebaliknya kalian yang akan mengalami fase baru untuk hubungan ini ya. Setelah di PHP-in, datanglah seorang Arjuna buat kalian untuk menghibur hati kalian, karena panggilan Tuhan, dia harus mendekati kamu mungkin ya. Kamu kesian sama Tuhan, langsung dikirim seseorang yang benar-benar buat kamu gitu, yang benar-benar baik buat kamu, yang benar-benar kasih sayangnya, jujurnya, terbukanya, murah hatinya untuk mengobati luka kamu ya. Mendes paham bagaimana rasanya di PHP-in. Oke. Mendes sudah membayangkan ini bagaimana rasanya di PHP-in. Tapi alhamdulillah saya belum pernah di PHP-in, karena saya selalu menaruh hati pada seseorang 50% saja. Jadi kalau dia kabur ya kabur aja sono. Kenapa?
Ya orang kalau nanti kita percaya sekali, justru dia berkhianat gitu kan. Kita nangis sendiri nanti, ya kan? Kita susah sendiri nanti. Ya, ngobatin luka itu nggak seperti ngobatin koreng kan. Luka hati itu nggak seperti ngobatin koreng, bertahun-tahun ya, bahkan sampai kita dikubur pun kadang-kadang kalau luka itu terlalu dalam itu tidak bisa lupa. Itu namanya belum ikhlas ya. Sifat manusia itu seperti itu. Ikhlas itu gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan gitu. Oke, goal of the back-nya aku buka, aku kocok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi jawaban yang pilih nomor 1 ya, menjadi fase baru yang diharapkan lebih baik ya. Aku kocoknya kenceng-kenceng. Aku ambil 4 ya. 1. Begini nih, harus susah. Ada 1 lagi ya, kurang 2 ya. Aduh, belum. Aduh Gusti. Ini kesenggol, maaf. 2 ya, 3 ya. 3. Ini ngocoknya seperti ini biar benar-benar tercampur ya. Jadi tidak ada rekayasa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka pesan saran nomor 1. Saran cinta buat kalian pun saran untuk bagaimana kalian harus melangkah ke depan. 02, apakah kalian lahir di tanggal 02 atau di bulan 02 kalian lahir, atau kalian jadian di tahun 2002? Lama sekali. Atau si dia lahir tanggal 2, atau dia lahir di bulan 2, atau kalian ketahuan PHP-nya di bulan 2 atau tanggal 2. Pokoknya yang berjudul 2. 2 itu bisa diartikan ada suka, ada duka. Bersabarlah ya kan, bersabar. Ini memang ada alasannya kan, nomor 1 ini kenapa dia itu sampai PHP-in kalian, karena dia punya masa lalu yang buruk. Terus di samping itu dia masih ketakutan untuk melangkah ke depan, tetapi dia membutuhkan seorang teman untuk berbagi ya, dan bersama kalian dia itu merasa bahagia. Kemudian dia langsung berpikir ntar akan terjadi fase baru tentang hubungan ini. Spiritual, tetap berdoa ya pada Yang Maha Kuasa, diberikan yang terbaik ya buat hubungan ini. Semoga ya dia disadarkan kalau PHP ini tuh ngelukain orang gitu. Sebut namanya merah, selalu merah ya. Ada apa dengan merah? Kenangan merah mungkin, baju merah mungkin, atau kalian beli lampu warna merah biar kelihatan romantis gitu. Atau apa, kalian suka warna merah ya berdua? Oke, bagus bahwa warna merah itu membawa hoki. Kalau Mendes, buat Mendes tuh senang banget, tapi belum kesampaian sampai sekarang tuh kebeli baju yang warna merah, karena setiap melihat warna merah senang, tapi kalau udah ngelihat baju merah gitu kok mau belinya kok nggak kepikir ya kalau udah di depan di tokonya itu. Tapi senang warna merah aku. Kalian mungkin ada kenangan di warna merah. Sekarang Mendes shuffle colorfulnya ampau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah satu beritahu aku saran alam semesta untuk yang menonton dan memilih file nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sudah 2 ya. Mari kita buka ya. Pink. Amplop pink. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pink juga isinya. Maksudnya gini, isinya itu pesan ya. Pink kan romantis. Thank you, katanya thank you. Cemburu. Apa kalian cemburu ya?
cemburu dengan masa lalunya dia, atau dia masih cemburu sama masa lalunya, masih suka sayang sama yang dulu, makanya PHP ini kalian. Dia berharap akan kembali sama masa lalu, dan kalian akan kedatangan seseorang yang baru juga. Selesaikan masalahmu secara dewasa, ya udah, karena ini akan PHP ya. Kalau kalian ingin bertanya, pertanyakan sama dia alasannya apa, kenapa ya, kok tega gitu. Tapi jangan pakai marah ya, biasa aja, ngeselo aja. Kenapa kamu kok PHP-in aku? Ya, apa kamu gak kasihan sama aku gitu. Terus bagaimana rasanya kalau kamu menjadi aku yang di PHP-in gitu. Pokoknya ini bisa terbolak-balik ya. Bisa yang kamu PHP-in dia atau dia yang PHP-in kamu ya. Selesaikan masalahmu secara dewasa. Oke? Itu jawaban dari pilihan nomor 1. Mengapa dia PHP-in kamu? Karena dia masih ingat masa lalunya. Dia masih trauma, tapi dia bersama kamu bahagia. Kemudian dia mulai memikirkan hubungan kalian ini karena dia merasa bersamamu dia bahagia, bersamamu dia merasa menjadi lebih baik ya. Tetapi saat ini dia masih bimbang ya untuk hubungan ini. Jadi lagi berpikir dia ya untuk diteruskan atau tidak ya. Kalau nanti diteruskan ya dikasih aja sama dia pesan, jangan suka PHP-in aku lagi gitu. Kalau tidak ya udah lepaskan saja dia ya, lepaskan saja. Mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Dan untung baru masih fase status belum menikah itu. Coba kalau menikah di PHP-in lebih parah ya kan. Oke, terima kasih yang pilih nomor 1 ya. Sukses selalu ya, tetap bersabar selalu. Tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, berdoa tanpa henti-henti, memohon yang terbaik, memohon selalu petunjuknya, memohon ketenangan hati. Ya, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita yang selalu memberikan kasih sayangnya total untuk kita ya. Kasih sayang Allah itu nyata dan terbukti. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau punya masalah kembalilah selalu dalam keadaan apapun selalu bersama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Selalu curhatlah sama Dia. Bersama Allah kita bisa. Sesakit apapun bersama Allah kita pasti disembuhkan ya. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar semua masalah apapun kita bisa meredam dan mengatasinya. Oke? Atas pertolongannya gitu. Oke. Semoga ini resonate buat kalian ya, dan benar-benar kalian kalau masih sayang sama dia walaupun di PHP-in, ada fase baru, nanti dia bisa bersama kamu lagi dengan suatu hubungan yang berbeda, bukan PHP-in lagi tapi yang menjadi lebih serius, lebih sayang, dan bukan pura-pura. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, share ya, share ke teman-teman kalian ya. Ada Mendes nih, ada channel Mendes Tarot ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, biar kalian mendapat video-video aku yang terbaru. Salam persahabatan penuh kasih dari Mendes. Semangat selalu, jangan pantang menyerah ya. Hidup adalah perjalanan. Bye. Oke, dilanjut ya untuk pilihan kartu nomor 2 ya. Mari kita ulik ya. Bagaimana kabar nomor 2? Halo sahabatku yang pilih nomor 2, apa kabar nih? Salam penuh kasih ya dari Mendes. Angka 2, yes. Karena apa, Mendes suka nomor 2 gitu. Pilihan kartu nomor 2 diwakili oleh Mawar Merah ya. Aku taruh di sini ya. Oke, langsung ya. Kalian tentu sudah penasaran ya, kepingin tahu apa sih pesan yang disampaikan oleh kartu-kartu ini, dan jawabannya apa sih?
Mengapa dia PHP-in kamu? Apa tujuannya? Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini aku dekatkan ya. Di sini ada 4 hati. Kelihatan nggak? 4 hati ya. 4 hati. Ya, kemudian ada clue-nya 65. Enggak kelihatan. Nah. Kemudian dari perwakilan perasaan dia, mewakili perasaan dia ya. Ada Queen of Pentacle. Queen of Pentacle. Ada Ace of Swords terbalik ya. Aku baca apa adanya kartu pas di shuffle, jatuhnya jumpingnya. Kalau terbalik ya aku baca terbalik ya. Oke, kemudian ada 5 tongkat. Nah, 5 tongkat kelihatan. Oke. Kemudian ada King of Cup. King of Cup. Kemudian klarifikasinya ada 10 koin. 10 koin ya. Aku taruh di sini. Terus kemudian ada Four of Cup terbalik. Nomor 2 kenapa banyak yang terbalik ya. Dan kemudian ada klarifikasinya ada Six of Pentacle ya. Terakhir ada Four of Wands. Oke, mari sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya ya. Di sini ada 4 hati ya. Mengapa dia PHP-in kamu? Kenapa? Nomor 2, kenapa? 4 hati ya. Ini diartikan atau digambarkan suatu perubahan ya, suatu perubahan. Mungkin perjalanan atau pindah rumah ya, atau mungkin bisnis ya, bisa, atau bisa diartikan dengan pernikahan yang terlambat atau terjadi penundaan ya. Oke, bottom of the deck-nya seperti itu berkata. Kemudian kita lihat clue-nya ya. Di sini 65 ya. Diartikan seorang teman dekat atau dermawan ya. Atau juga bisa tentang kesabaran, ketekunan ya. Tentunya tindakan yang baik pun itu pasti akan menghasilkan hasil yang besar gitu. Untuk hubungan pun seperti itu ya. Kalian berdealing dengan fire sign yaitu Aries, Leo, Sagittarius dan elemen air ya, atau water sign Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Kalau Mendes berbicara tentang zodiak ya, dalam hal ini bukan berarti kalian pacarnya atau kalian itu berbintang atau berzodiak ini, tapi bisa jadi juga. Tapi ini Mendes membicarakan tentang energi yang bertebaran di sini gitu ya. Oke. Untuk perasaan dia ya, di sini ada Queen of Pentacle. Queen of Pentacle, seorang gadis yang memegangin pentacle, atau ini kalau kita bicara masalah hubungan ini adalah diartikan dengan kesepian. Dia tuh ya kan, dia menunduk seperti melihat sesuatu di tangannya itu dengan hatinya berbicara. Kesepian. Terus kemudian ada Ace of Swords kebalik ya, terbalik. Mendes berbicara membacakannya itu apa adanya, terbalik ya. Mendes baca terbalik ya. Ace of Swords diartikan awal dari pemikiran. Kalau seperti ini ya, ini awal dari pemikiran. Tapi kalau seperti ini berarti stuck, tidak ada pemikiran apapun, kosong.
stuck ya, berhenti. Ada Five of Wands, pertengkaran atau perdebatan. Apakah kalian sedang bertengkar atau berdebat ya? Membicarakan masalah apa? Ini terjadi perdebatan argumen atau pertengkaran. Kemudian ada King of Cup, galau. Di sini bisa terbalik ya, bisa terbolak-terbalik ya energinya, bisa kamu yang mengalamin, tapi bisa juga dia yang mengalamin. Ini tergantung ya, di mana posisi kalian. Ya. Kemudian ada klarifikasinya, yaitu tujuan dia ya, menanggapi dari temanya, yaitu mengapa dia PHP-in kamu gitu ya. Mengapa sih dia PHP-in kamu gitu? Kenapa? Ada Ten of Pentacle ya, berkelimpahan, hidup yang sangat berkelimpahan. Kalau untuk hubungan ya, hubungan yang serasi, harmonis ya. Di sini kan ada dua pasang, feminim dan maskulin. Di sini ada seorang tua ya, yang dituakan gitu, dan ada anak-anak dan diikutin anjingnya anak-anak ya nih ya. Berkelimpahan dalam hubungan atau berkelimpahan dalam materi. Terus ada Four of Cup ya, tapi terbalik. Kalau begini itu diartikan pertimbangan ya, mempertimbangkan, tapi di sini tidak sama sekali, tidak ada pertimbangan untuk hubungan ini. Terus kemudian ada Six of Pentacle ya, yang diartikan dengan berbagi. Tentu saja kalau lagi hubungan, ada bicara masalah hubungan adalah berbagi kasih, saling menerima, saling memberi, saling menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima gitu. Kemudian ada Four of Wands ya, diartikan yaitu tujuan dari hidup ini atau tujuan dari hubungan ini. Sebentar, Mendes mau lihat di sini, sepertinya berhubungan dengan angka 4 ya, 4 ya. Banyak kan 4. 5, 4 ya. Oke. Mari kita jabarkan. Ya. Di bottom of the deck-nya akan ada penundaan. Tahu itu penundaan penyampaian hubungan ini ya, mau dibawa kemana, atau kalian yang sudah bertunangan ataupun sudah mau mendekati ke jenjang pernikahan, ada penundaan karena lagi ada pandemic COVID. Ada COVID, jadi harus ditunda mau nggak mau ya. Ya, kalau untuk mengapa dia PHP-in kamu di sini ya, kayaknya di awalnya tuh karena kesepian dan berjumpa dengan kamu serak, enak banget diajak ngobrol. Dideketinya kamu ya, atau kamu seseorang yang kesepian. Ini bisa kebalik-balik ya, ini bisa vice versa. Apa kamu yang kesepian terus berjumpa dengan seseorang itu ya, si dia, kemudian kalian berjalan bersama ya, bukan menjalin hubungan pertemanan atau hubungan untuk fun-fun aja gitu ya. Ya, tapi kemudian kalian benar-benar merasa harus ada status mungkin di sini ya. Kalian berharap ada status. Tapi apa yang ada di pikiran dia, atau mungkin di pikiran kamu juga ini ya. Jadi bisa kebolak-balik, mana kalian yang ada di posisi mana gitu. Dia tidak sempat memikirkan hubungan ini ya. Bahkan saat kalian bertanya pun dia ya, atau sebaliknya ya, mengajak berargumen ya. Ujung-ujungnya apa? Galau lah, galau. Ini hubungan mau dibawa kemana gitu loh. Pertanyaan kalian masih seperti itu ya, buat yang nonton ya. Tapi posisi bisa terbolak balik, bisa kalian yang PHP-in dia atau dia yang PHP-in kan. Ya, gitu. Apa kalian sampai sempat berdebat untuk memperbincangkan masalah hubungan kalian ini ya? Karena kalian ingin kepastian gitu. Karena kalian merasa di PHP-in ya. Nomor 2, halo.
bisa jadi. Tapi di sini dia galau ya, bisa kamu juga galau, merasa di PHP-in. Berarti dua-duanya merasa di PHP-in. Ya, di sini ada klarifikasinya ya. Tujuan dia menginginkan hubungan ini memang sekedar awalnya dia memang PHP-in ya. Tapi dia benar nih, karena dia juga ketakutan kamu PHP-in. Jadi dia benar-benar punya pemikiran untuk hubungan ini menjadi sesuatu yang berbahagia ya, yang berkelimpahan penuh dengan kebahagiaan gitu. Tapi selama ini dia nggak dapatin hubungan ini seperti yang diharapkan, yaitu kebahagiaan. Justru kalian sering berdebat ya, sering bertengkar. Untuk hal-hal masalah kecil pun kalian pertengkarkan, untuk hal-hal kecil pun kalian permasalahkan. Terjadilah pertengkaran hebat atau adu argumen ya. Akhirnya kalian galau. Ya, kalau ini di posisi dia berarti dia di sono galau. Dia galau dengan hubungan ini. Ya, dia selalu bertanya-tanya, apa kamu PHP-in dia sih? Nomor 2, halo. Atau dia yang PHP-in kamu. Jadi seperti ini. Yang tahu adalah kalian berdua. Kalian itu gimana ya? Kalau jauh, ya dia nggak online atau nggak chat kamu sebentar saja, kamu tuh merasa mencari dia gitu loh. Tetapi kalau sudah dia chat aja langsung terjadilah perdebatan argumen. Kalau tidak ketemu kalian kangen, tapi kalau ketemu kalian berantem atau bertengkar gitu. Kalau nggak datang dia kamu tunggu-tunggu, tapi kalau dia datang kamu ajak berdebat gitu. Kamu ajak bertarung. Ya, atau sebaliknya ya, dia juga seperti itu. Kalau dia nggak ngelihat kamu online atau dia nggak chat kamu gitu, kamu nggak chat dia gitu, dia itu mengharapkan gitu. Tetapi kalau kamu chat ya, terjadilah perdebatan yang hebat antara kalian berdua ya, bertarung, saling berdebat argumen ya, mempertahankan kebenaran masing-masing tentang hubungan ini. Ya, di sini ada pertimbangan. Kalau seperti ini nih kan, pertimbangan untuk suatu hubungan, tetapi karena dia terbalik ya, benar-benar tidak dipertimbangkan sama sekali saat ini. Karena apa? Dia sudah ketakutan, pertengkaran dan kebahagiaan yang diharapkan tidak ada di hubungan ini ya. Padahal kalian udah baper kalau si dia itu betul-betul bahkan jadi milik kamu atau akan membangun status sama kamu. Tapi dia merasa tidak pernah ada kebahagiaan karena setiap kali bertemu kalian bertengkar ya. Kalian selalu memperdebatkan masalah-masalah kecil ya, yang gak penting-penting pun kalian bahas, dan kalian suka memperpanjang lebar masalah. Jadi si dia merasa jadi galau ya. Dia sama sekali tidak pernah berpikir mempertimbangkan hubungan ini. Jadi ketemulah kamu di PHP-in, atau sebaliknya kamu yang PHP-in dia ya. Bisa jadi ya kan. Padahal dia ingin sekali berbagi kasih ya, berbagi kasih sayang, namanya juga suatu hubungan ya kan, saling memberi saling menerima ya kan, take and give atau sebaliknya ya, kita diterima dan memberi dan menerima, saling berbagi, saling pengertian. Tapi tidak ada di hubungan ini. Dia tidak pernah mendapatkan, atau kamu yang tidak pernah mendapatkan hubungan ini seperti yang kalian harapkan ya. Padahal kalian ada tujuan hidup. Kalau kalian bisa bersama, bisa meredam pertengkaran ini ya, menjadi lebih baik ya, hubungan yang harmonis, yang seperti ini nih misalkan nih. Nah, hubungannya seperti ini nih, bakalan kalian jalannya mulus, nggak ada yang namanya pertengkaran. Aku balik begini ya. Ini akan mencapai tujuan hidup ya. Kalau seperti ini posisi kartunya ya. Jadi hubungan kalian ini penuh dengan perdebatan. Jadi tujuan dari hubungan pun kalian gak mendapatkan. Karena apa? Dia gak dapat kebahagiaan dari kamu, karena kamu sering mempermasalahkan hal kecil pun. Jadi yang pada awalnya itu kamu itu tipe dia, karena melihat kebiasaan kamu sehari-hari yang selalu membahas hal-hal kecil menjadi pertengkaran ya, selalu memicu pertengkaran setiap bertemu kalian berdebat ya, membahas hal-hal yang penting. Dia galau. Akhirnya tujuan hidup pun tidak
tercapai. Kenapa nomor 2? Kalian terlalu sensitif ya. Kalian terlalu overthinking mungkin. Ketakutan ya. Ketakutan ditinggalkan gitu. Jangan seperti itu. Kalau jodoh ndak kemana, ya kan. Santai aja ngadepin hubungan itu, ya. Ya kalau dia bilang sayang, ya balas saja sayang. Kalau dia bilang pura-pura, ya jawab aja pura-pura juga kamu. Jadi imbang gitu loh. Gak usah diperpanjang lebarkan ya permasalahan itu, ya. Hubungan itu untuk dinikmatin, bukan untuk ajang pertengkaran, ya. Bukan ajang kompetisi, ya. Jadi kalau kalian mau hubungan itu serasi jalannya, ya sejalan, ya kalian harus lebih mengerti tujuan hubungan kalian itu apa gitu. Jadi nggak seperti ini nih, ya kan? Dia sampai tidak mengerti mau berbuat apa tuh untuk kalian ini ya, mau bagaimana ya. Akhirnya dia pun sepertinya tuh ogah-ogahan gitu untuk hubungan ini. Galau dia, mau lanjut dia nggak pernah nyaman, nggak dilanjut ya dia udah sayang gitu kan. Akhirnya dia ya udah nggak usah berpikir gitu. Terjadilah. Kalau tujuan hidup bakal tercapai, ya nanti kalian bersama di pernikahan. Kalau tidak, kalian tidak berubah satu sama lainnya. Dia juga nggak berubah, kamu nggak berubah, ya. Tapi kalau menurut aku ini intinya ada yang menonton atau yang mempertanyakan ini tentang dia gitu. Jadi kalian harus berubah ya. Kalau kalian kemarin lebih sensitif, overthinking, ya rubahlah menjadi lebih baik. Janganlah, kesian dia juga kan, dia juga punya hak ya. Oke. Nggak panjang lebar deh kayak nomor 2 ini. Intinya itu ya di satu orang itu. Kalau nggak kamu ya dia gitu. Pertengkaran ya. Kalian selalu membahas hal-hal kecil yang tidak penting kalian bahas sehingga terjadi kegalauan dan akhirnya kalian bertanya ya, bagaimana hubungan ini kok dia PHP-in aku gitu, PHP-in kamu kan, karena dia nggak bisa ngambil keputusan, dia jadi malas berpikir ya. Ujung-ujungnya ya begini, seperti ini, padahal dia juga punya tujuan hidup bersama kamu itu ya, untuk bersama gitu. Tapi kok semakin kesini kamu selalu membahas hal-hal yang nggak penting, yang tidak masuk ke dalam hubungan itu menjadi nyaman gitu, bukan, tapi justru menjadi berantakan. Sekarang kembali ke kalian. Kalau kalian memang pengen kembali ke dia dan menjadi satu bentuk status yang bagus dari hubungan ini agar kalian itu tidak di PHP-in atau merasa di PHP-in ya karena dia seperti janji-janji palsu gitu. Enggak, dia nggak pernah menabur janji-janji palsu. Bahkan di bottom of the deck-nya di sini ada pernikahan yang tertunda karena COVID. Jadi berarti kan memang dia ada tujuan baik buat kalian, yaitu tujuan untuk hidup bersama ya. Buat yang nomor 2, ayo halo, yang benar dong. Kalau ini kamu yang alamin berarti kamu harus merubahnya ya. Kalau dia yang alamin ya berarti dia harus berubah ya. Kalau yang nonton maskulin ya kalian harus berubah ya. Memang feminim suka seperti itu, kalian harus lebih sabar ya. Kalau yang nonton feminim, atuh jangan seperti itu ya. Dia kan di sana bekerja, kalau dia bekerja mencari pentakel buat menyambung hidup kan. Di samping itu juga jangan terlalu overthinking ya, jangan terlalu sensitif ya. Nggak chat sebentar kamu marah, giliran chat kamu ajak berantem, kan nggak bagus juga. Jadi dia bingung gitu loh, kan? Ataupun kebalikan, kamu bingung kalau nggak chat kamu ditunggu-tunggu, giliran kamu ngechat dianya malah ngajak berantem. Oke ya, aku kocok goal text-nya ya, ada apa pesannya ya buat kalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pilih, ambil 4 aja ya, 4 saja, mohon diberikan saran cinta untuk hubungan pilihan nomor 2.
3. Seloncatnya dia saja ya. 4, oke. Gulpex. Saya pakai Gulpex ini ya. Aku pakai bedaknya Rina Dialgela ya, Rina Dialgela. Aku bukan endorse, cuman aku menyampaikan yang aku pakai. Ini nomor 2, ini nomor 3. Oke. Kita mulai dari yang pertama, nggak usah dilanjutkan masalah Rina Diagelanya. Magix ya, ada Magix. Dengan adanya Magix, ada yang ditutup-tutupin ya, oke. Ada yang ditutup-tutupin karena dia mungkin rasa kasihan sama kamu, nggak enak sama kamu karena menghormatin kamu, jadi ya dia diam saja walaupun pertengkaran dia bersabar. Tapi Magix juga bisa berarti keajaiban atau sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini karena kehendak Allah ya. Terus kemudian ada nomor 2 pesannya ya. Nah, kamu juga harus sabar dong. Jangan dia saja yang sabar atau sebaliknya ya. Dia juga harus sabar. Allah selalu menyertaimu ya. Dengan hubungan ini pun Allah pun menyertai kalian ya. Ini kalian ini karena terlalu overthinking saja ya. Jadi kamu tanya begini, akhirnya kok dia jawabannya kok ngeselo aja. Nah, kamu pikir dia PHP-in kamu gitu. Hidup adalah pilihan, benar kan? Hidup pilihan. Kalau kamu udah nggak mau sama dia karena kamu merasa di PHP-in, ya udah tinggalin aja sih. Pamit baik-baik, tapi ya ada apa di tanggal 16? Apa kalian lahir di angka 16 ya? Kalian di sini ada yang kalian berdealing dengan elemen water signs ya, water signs Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ada apa di angka 16? Kalian jadian tanggal 16 atau berantem setiap tanggal 16 ya, atau dia lahir tanggal 16, atau kalian putus atau ketahuan kalau di PHP-in tanggal 16. Begitu. Ada apa di tanggal 16? Ayo yang pilih nomor 2 senyum-senyum saja ya. Bersama Mendes jangan terlalu tegang, biasa aja ya, namanya dinamika hidup. Aduh belepotan, namanya juga dinamika hidup ya. Suatu hubungan ya, ada suatu hubungan itu ya, ada serius ada nggak serius. Kalian kan pilih nomor 2 berarti kalian menyukai nomor 2 ya. Ada serius, ada nggak serius, ada hitam, ada putih, ada cinta, ada nggak cinta gitu, ada suka, ada benci ya. Ya itulah berjalan bersama-sama ya. Jadi kalau pilih nomor 2 harus siap mental, apapun yang terjadi jangan pernah mengeluh. Karena kita harus dekat ke Allah selalu ya. Allah aja menyertai kalian ya, selalu menyertai kalian. Apapun yang terjadi ini, masalah ini selesaikan aja. Aku kocok full color of ampau. Bismillahirrahmanirrahim. Balikan pesan alam 2 saja untuk langkah selanjutnya tentang hubungan ini. Oh, tidak bisa. Aku nggak mau baca segini banyak. Aku tidak mau baca pesan segitu banyaknya ya. Oke, cek lagi ya, shuffle lagi. Ini. Terima kasih sudah diberi 2 ya. Kayaknya kalian ini saling sayang deh ya. Kalian itu sepertinya saling sayang kan? Sepertinya kalian ini gak mau terpisahkan kan? Sebenarnya kalian ini cuman kurang pengertian saja. Sebetulnya kalian ini saling membutuhkan ya. Sebetulnya kalian berdua ini tidak bisa terpisahkan. Kalian saling sayang, saling asih. Cuman kalian terlalu overthinking, takut kehilangan. Coba kita buka ya pesannya nomor 1. Saran
alam semesta buat hubungan kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisik-bisik dong. Bismillahirrahmanirrahim. Greng-greng. Belajar ikhlas. Tahu nggak ikhlas itu seperti apa? Ikhlas sama tulus sama enggak? Enggak sama. Kalau ikhlas itu jangan merasa takut ya. Kalau di sana kok enggak ngecat, ya udah positive thinking aja. Mungkin lagi sibuk. Jadi ikhlas. Ikhlas dengan apapun yang akan terjadi. Ngerti enggak? Jadi jangan ketakutan, jangan takut kehilangan ya. Jangan takut kehilangan gitu. Ya. Oke. Di sini kalian ini bertengkarnya tuh hal-hal yang enggak penting. Kalian terlalu overthinking karena kalian takut kehilangan. Belajar deh ikhlas. Ya, apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya. Ibarat daun yang jatuh dari pohon itu ya, tanpa kehendaknya, tanpa izinnya tidak akan terjadi. Termasuk juga hubungan ini ya, hubungan kalian ya. Kalau kalian memang memaksa, kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal terjadi. Jadi biarlah ikhlas saja ya, ikhlas tapi tetap berdoa untuk yang terbaik ya. Hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu ya. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu gitu loh maksudnya ya kan. Yaitu caranya ikhlas, apapun yang akan terjadi ikhlas. Jangan takut kehilangan. Kalau dia nggak chat kamu ya bukan berarti dia selingkuh, bukan. Mungkin kalau dia lagi sibuk atau dia lagi malas ngecat atau dia lagi pengen sendiri gitu aja ya kan. Ikhlas jadinya. Ya udah, kamu harus berpositif thinking karena apa? Hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Jadi putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu. Jadi jangan ketakutan ya, biasa saja, ngeslow aja. Kalau jodoh hendak kemana. Oke, ini pesan dari alam semesta buat kalian ya. Kiranya udah cukup lama ya ini Mendes menjelaskan ini. Buat yang nomor 2, jangan pernah mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting kalau kamu tidak ingin kehilangan ya. Pesan sendiri dari clue-nya ya, jangan menginvestasikan hati kamu sesuatu ya. Jangan menginvestasikan hati kamu untuk suatu hubungan ya, untuk satu hubungan saja ya. Kalau belum pasti, kalau udah pasti ya harus kamu investasikan full 100%. Tapi kalau masih masa-masa seperti gebet, naksir atau status pacar ataupun tunangan ya, tetap ikhlas, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun itu bisa terjadi ya. Jadi jangan menginvestasikan hati kamu total, kecuali sudah menikah, itu memang sudah berkewajiban dan berhak gitulah. Oke. Sekian bacaan kartu tebaran nomor 2 ya. Ada salah, ada kekurangan, itu adalah milik Mendes. Kalau ada kelebihan dan kebenaran itu adalah milik Allah semata ya, karena Dia yang Maha Kuasa. Dia yang mengerti apa yang akan terjadi di masa depan ya, masa lalu, masa kini dan masa depan adalah miliknya. Hati mereka adalah miliknya ya. Semua umat ada di kendali Dia. Kita hanya menjalani dengan ikhlas dan selalu berdoa kepadanya, memohon yang terbaik. Oke, nomor 2 ya, jangan lupa komennya, subscribe-nya, likes-nya, share ya ke teman-teman kalian ya. Barangkali bisa menjadi suatu saran atau solusi dari Mendes ini ya, walaupun sebisa-bisa Mendes saja nih, tapi siapa tahu bisa membangkitkan gairah semangat hidup untuk menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih yang pilih nomor 2 ya, share ke teman ya. Kalau ingin personal reading karena penasaran ya bacaannya kok begini, ini kan sifatnya general gitu ya. Ini general, energi Mendes tarik dari segala energi ya, jadi bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, bisa resonate juga, bisa tidak. Kalau resonate adalah kehendaknya dan ini milikmu, kalau tidak resonate adalah memang energi kalian belum tertarik semuanya di sini.
Oke ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Salam persahabatan penuh kasih dari Mendes Tarot tentang jiwa, tentang hati dan jiwa. Wassalam. Halo, kembali lagi bersama Mendes Tarot ya. Kita kembali akan bacakan tebaran-tebaran dari tumpukan kartu ini, nanti akan mewakili jawaban-jawaban tentang pertanyaan dari tema ini ya. Mengapa dia PHP-in kamu? Halo nomor 3, apa kabar? Baik-baik saja kan? Oke, untuk pilihan nomor 3 diwakilin oleh warna bunga pita. Warna orange ya, bagus ya. Bagus, semoga nanti bacaannya sebagus warna pitanya. Oke. Amin. Kita mulai ya, kita baca satu persatu ya. Dari bottom of the deck-nya ada King Spades atau Raja Cups ya. Taruh di sini dulu. Kemudian clue-nya ada 4 ya. Oke. Terus mewakili perasaan dia, ada apa di reader tarotnya? Ada Two of Pentacle. Kelihatan kan? Two of Pentacle. Kemudian ada Five of Swords. Kemudian ada Temperance. Major karena mayor. Temperance. Ada The Magician. Oke. Taruh di sini. Kemudian untuk klarifikasinya ya, apa tujuan dia PHP-in kalian, PHP-in kamu? Di sini ada Seven of Pentacle. Ada Page of Swords. Oke, cara pikir sekalian. Terus ada Temperance. Ada 2 ya. Ada di perasaan dan klarifikasi. Coba nanti kita ulik. Kemudian ada Ace of Swords. Oke. Kita mulai ya. Satu persatu kita ulik yuk. Pertama dari bottom of the deck-nya ada King Spades atau Raja Cups. Raja Cups ya. Ini diartikan oleh seseorang pria yang berambut sangat gelap ya. Seseorang yang ambisius ya. Tapi biasanya sukses dan berwibawa. Terus kepribadiannya ya dingin dan logis. King of Spades ini suka mementingkan diri sendiri ya. Kalau kalian berdiling dengan orang yang udah dewasa ya, ini sepertinya umurnya 40 tahun ke atas ya. Ya. Kita cermatin, ya kan? Oke. Bottom of the deck-nya King of Spades. Kemudian clue-nya ada 4 ya. 4 itu diartikan di sini ya, melambangkan kebahagiaan, kesenangan, relaksasi ya, bisa juga perayaan ya, karena kartu ini merupakan tanda kartu domino ini ya. Akan ada pesta gitu, pesta di sebuah gedung yang besar, mungkin pesta pernikahan atau mungkin pesta yang lainnya ya, kebahagiaan. Oke. Terus kita mulai dari tebaran kartu
reader tarotnya ya, reader tarot. Di sini ada Two of Pentacle, yaitu kestabilan. Seseorang yang lagi mencari kestabilan hidup dalam hal pentacle, dalam hal hubungan. Tapi di sini kita membahas tentang hubungan. Mengapa dia PHP-in kamu ya? Si dia di sini lagi mencari kestabilan hidupnya untuk hal pentacle dan perasaannya juga. Ya. Terus kemudian ada Five of Swords, yaitu manipulasi, memanfaatkan atau dimanfaatkan ya. Terus kemudian ada Temperance. Temperance ini digambarkan ya di sini suatu modernisasi atau pembaharuan ya, atau bisa juga godaan diri dari dalam dirinya sendiri ya, yang digambarkan oleh suhu ya, guru ya. Di sini seperti malaikat ya, kepalanya ada cahayanya kuning ya, ada gambarnya yaitu tentang berambut kuning. Terus dia memegangin cup, yaitu suatu penyeimbangan diri ya, atau perubahan ya untuk mencari kebenaran. Di sini kayaknya dia menimbang-nimbang rasa ya, menimbang-nimbang tentang hubungan ini seadil-adil mungkin ya, karena dia terkena godaan, jadi melimpahkan cup satu ke cup yang lain, menumpahkan isinya ke cup satu ke cup lain gitu. Jadi godaan dalam diri. Di sini kita bicara tentang hubungan ya. Jadi ini si dia lagi mendapatkan godaan dalam diri dia sendiri ya, yang selalu menimbang-nimbang ya. Terus ada the magics dalam hubungan ya. Kalau ada the magics itu artinya sesuatu yang tidak mungkin tapi bisa mungkin, karena di sini ada 4 unsur ya, ada pentacle, ada cup, ada swords, dan ada tongkat ya. Di sini dia berbaju putih, terus berjubah merah ya, berani dan suci. Di atas kepalanya ada simbol malaikat ya, dipenuhi dengan bunga-bunga putih dan merah. Jadi di sini the magician kalau dalam hubungan diartikan sesuatu yang ditutupin ya, ditutupin dan nanti terjadi keajaiban, kemungkinan begitu. Oke, untuk klarifikasinya ada apa yang dia tuju ya, tujuan itu apa, dia pikirkan apa sih kok sampai PHP-in kamu gitu aja. 7 koin ayo, 7 of Pentacle, yaitu menunggu ya, menunggu terus ya, karena dia mengingat atau menoleh di masa lalu terus ya, atau menunggu untuk suatu hubungan ini ya, karena diartikan di dalam suatu hubungan. Dan ada Page of Swords. Page of Swords ini diartikan dari awal pemikiran. Mungkin dia udah mulai memikirkan tentang hubungan ini, tidak mau lagi PHP-in kamu ya. Kalau kemarin PHP-in kamu, sekarang udah mulai berubah. Karena kemarin itu dia kena godaan diri ya, godaan diri tentang hubungan ini ya, menimbang-nimbang ya, tumpah sono tumpah sini cupnya tuh. Sepertinya dia sekarang udah mulai berpikir ya untuk melangkah ke arah yang lebih baik ya, pemikiran ya. Ini kan ada pemikiran kembali kan ya, ada langkah awal, ada pemikiran awal. Jadi begini, di hubungan ini kenapa dia PHP-in kamu, karena dia lagi mencari kestabilan diri, karena dia tidak mau dimanfaatkan dan tidak mau memanfaatkan ya. Jadi dia lagi mencari kestabilan hidup tentang materi ataupun tentang hubungan ini ya, karena tentang hubungan ini dia masih menimbang-nimbang ya, masih agak mencari sesuatu yang benar-benar dia harapkan ya, karena dia takut dimanfaatkan oleh salah satu dari kalian. Misalkan gini, kalian lagi mencari kestabilan tentang hubungan ini ya,
Di samping kamu juga lagi menstabilkan perekonomian kamu atau pentakel kamu ya. Karena apa? Dalam hubungan ini kamu takut nanti sesuatu akan terjadi, yaitu kamu dimanfaatkan oleh dia gitu loh, atau sebaliknya dia juga takut dimanfaatkan oleh kamu. Makanya dia masih menimbang-nimbang, mencari mana yang baik, mana yang dia timbang-timbang terus ya. Dia tidak ada orang kedua atau tidak ada orang ketiga, tapi dia menimbang-nimbang rasa ya. Jangan sampai dia terkena godaan diri dari dalam hatinya itu untuk satu hubungan ini membuat membuat kalian kecewa, atau dia akan kecewa sendiri kan, karena merasa dia takut dimanfaatkan dalam hubungan ini. Begitupun kayaknya sepertinya kalau berkebalikan ya ini ya, kamu yang alamin, kamu merasa ketakutan dimanfaatkan oleh hubungan ini ya, takut di PHP-in ya, di sini jelas ya. Tapi dia sepertinya memang kenapa dia PHP-in kamu, dia lagi menimbang ya, menimbang rasa, pemikiran dia itu lagi dia pikirkan, lagi dia timbang-timbang ya, lagi mencari perubahan tentang hatinya ya, yang sesungguhnya ini seperti apa. Dia akan melaju ke depan untuk menjadikan hubungan ini tidak sekedar cuman untuk bayangan dia saja atau ambisi dia saja, bukan, karena di sini ada ambisi kan. Jadi dia sebetulnya ya bisa menyulap hubungan ini menjadi lebih baik ya, kalau memang dia nanti sudah menemukan kebenaran dalam diri dia sendiri itu, bahwa hubungan ini memang harus dinaikkan level gitu ya. Karena di sini dia juga punya masa lalu, dia juga memikirkannya tuh terlalu jauh. Dia takut disakiti, dia takut dilukai, takut dimanfaatin, maka dia PHP-in kalian. Dia pura-pura sayang, dia pura-pura cinta, dia pura-pura perhatian sama kamu. Tapi dia sebetulnya belum untuk ke arah yang itu, karena dia masih memikirkan kestabilan hatinya sendiri gitu. Karena dia tidak mau hubungan ini menjadi suatu manipulasi gitu ya. Nah ini sekarang udah mulai mengawalin, dia udah mulai membuat awal untuk ke depan dari hubungan ini ya. Setelah dia pertimbangkan, dia pikir-pikir ya, kemudian ya dia mencari kebenaran ya mana ya, dan kemudian dia akan mencari perubahan, membuat perubahan ya untuk hubungan ini ya. Dia akan membuat hubungan ini ya. Ini lihatin langkah awalnya, dia udah mulai mempertimbangkan kembali, mencari kebenaran tentang hubungan ini sebaiknya bagaimana ya. Kemudian dia berpikir untuk melangkah menjadi ke arah lebih baik, mulai berpikir untuk melangkah ke depan, memulai gitu ya, memulai. Karena di sini juga ada yang dinamakan pernikahan ya. Pernikahan juga ada kan di sini nih. Pernikahan di sini nih. Aduh, sebentar. Pernikahan ya. Walaupun tertunda ataupun ada pesta besar ya. Pesta besar biasanya kan pernikahan ya. Pernikahan. Nah, ini orang ini memang benar-benar berambisius ya. Ambisius untuk hubungan ini ya. Jadi ya dia harus stabil, benar-benar stabil, karena dia memang pribadi yang gak mau dimanfaatkan. Dia kan orang yang mementingkan diri sendiri ya. Dia itu dingin dan logis, jadi mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau dirugikan gitu loh ya. Tapi orang ini memang berwibawa ya, seperti itu. Jadi kenapa kalian di PHP-in ya, karena dia juga takut di PHP-in dari kamu. Jadi dia takut di PHP-in sama kamu karena dimanfaatkan sama kamu. Jadi dia PHP-in kamu dulu gitu. Tapi dia bisa merubah hubungan ini menjadi lebih baik. Karena apa? Dia orangnya itu gimana ya? Orangnya itu punya pribadi yang benar-benar akan membawa kebahagiaan untuk hubungan ini gitu ya. Dia itu punya tujuan, cuman ya dia udah ketakutan dulu kalau kamu manfaatkan, atau sebaliknya malah kamu yang ketakutan, takut dimanfaatkan dia, maka dia istilahnya PHP-in kamu dulu gitu. Nanti kalau udah benar-benar dia mendapatkan pertimbangannya dan kebenarannya tentang hubungan ini, dia akan melangkah ya, berpikir ke depan dan mencapai kebahagiaan ya. Kebahagiaan yaitu kebahagiaan dalam hubungan ya, sehingga terjadi perayaan juga ya.
Itu. Jadi kenapa dia PHP-in? Karena dia sepertinya ketakutan kamu PHP-in. Jadi dia PHP-in kalian dulu ya. Lucu ya orang ini ya. Dia udah ketakutan dulu. Jadi dia takut dimanfaatkan sama kamu. Jadi dianya ya udah manfaatin kamu dulu kali ya. Nah dia bilang nggak suka sama kamu karena apa? Sebetulnya dia suka sama kamu. Dia timbang-timbang dulu ya. Dia pikir-pikirkan dulu ya. Dari perasaan dia sendiri juga berbicara seperti itu. Dia lagi mencari kebenaran tentang hubungan ini. Menimbang ya dari cup 1 ditumpah ke cup 2. Nanti kebalikan juga ditumpah lagi. Akhirnya dia menemukan keseimbangan ya, jatuhnya di sini nih. Nanti dia akan melangkah ke pemikiran yang lebih positif ya, yaitu mencapai kesenangan atau pesta besar. Mudah-mudahan kalian akan menikah ya, atau dilamar. Begitu kira-kira ya nomor 3 ya. Kenapa dia PHP-in kamu? Tujuannya apa? Dia ingin mempertahankan diri untuk tidak di PHP-in duluan. Jadi PHP-in kamu duluan. Aneh ya, aneh dia. Kalau laki-laki ya aneh aja. Kalau maskulin ya aneh aja gitu loh. Ada yang maskulin setakut itu gitu. Tapi kalau untuk feminim ya wajar lah takut di PHP-in ya kan. Oke, begitu ya. Sekarang kita buka gold box-nya. Apa sih kok bisa begini gitu ya? Kok dia bisa setakut itu gitu? Kenapa? Coba kita cari sarannya di sini. Ya, yang pertama ini, yang kedua ini. Kita ambil 4 ya, supaya lebih jelas ya. Aduh, malah 5. Terima kasih diberi 5. Ya, ini bonus buat kalian. Begini ya. Oke. Kita mulai buka satu persatu ya, dari pesan saran ya, pesan atau saran cinta tentang hubungan kalian ini harus bagaimana. Kok bisa ada maskulin yang ketakutan di PHP-in, ataupun ada yang kalian takut di PHP-in. Kalau yang menonton feminim ketakutan juga ya, takut sakit hati. Bersabarlah tuh kan, bersabarlah. Ini sama-sama takut kayaknya deh, sama-sama takut dimanfaatkan, sama-sama takut di PHP-in gitu ya, atau ada God bless you. Nah, Tuhan aja berserta kalian, memberkati kalian. Kenapa kalian menjadi ketakutan? Hubungan ini diberkati Tuhan gitu loh sayang. Aduh. Boleh ketawa ya, boleh bersungut-sungut. Mendes kenapa sih gitu? Habisnya Mendesnya ilfil banget, bukan ilfil, gemes gitu baca. Masa PHP-in hanya karena takut di PHP-in duluan ya. Yang satu takut di PHP-in duluan, dia PHP-in duluan. Gimana toh? Jadilah dirimu sendiri, jangan ya jangan memakai topeng tuh kan, jangan memakai topeng. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau nggak cinta ya bilang nggak cinta gitu. Jangan PHP-in aja ya kan. Kalau sayang ya bilang sayang yang tulus, bilang sayangnya itu jangan pura-pura, nanti ujung-ujungnya bikin sakit ya kan. Kalau ini kalian jangan seperti itu ya. Kalau yang begitu pasangan kalian yo ingetin lah, Mas jangan seperti itu, atau Dik jangan seperti itu gitu, itu nggak bagus. Jangan pakai topeng. Kalau cinta bilang cinta aja, kalau sayang bilang sayang aja. Karena apa? Tuhan itu memberkati hubungan kita ini gitu, oke? So sweet. Aduh, gemes deh baca nomor 3 ini ya. Kenapa mesti ada PHP-in, ketakutan di PHP-in dulu gitu ya. Dia takut di PHP-in sama kamu, jadi dia PHP-in kamu dulu. Sebaliknya juga mungkin ya, kalian takut di PHP-in sama dia, makanya kalian menonton tarot, menonton bacaan tarot. Ternyata isinya benar kan ya. Bahagia bersama sayang, di sini kalian itu diberkatin ya, kalian diberkatin, kalian saling sayang, cuma saling ketakutan karena takut dimanfaatkan. Gak ada yang memanfaatkan di sini, kalian baik-baik saja. Apalagi ada the magic, sesuatu bisa terjadi gitu loh. Oke. Ini bonusnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kocok White of Ampel. Aku harus kocok White of Ampel. Oke, siapa takut? Aku kocok dulu ya White of Ampelnya ya. Oke.
Ada pesan apa dari Word of Ampau buat kalian yang pilih nomor 3 ya? Lucu nomor 3 ini nih, bikin gemes aja gitu loh. Berdua takut di PHP-in, yang sono takut di PHP-in, PHP-in kamu takut di PHP-in, kamu tanya tarot, kamu buka konten tarot. Kalian sama-sama sayang ya, kalian sama-sama cinta, cuman kalian berpakai topeng ya. Kalian tuh sama-sama sayang, sama-sama perhatian, cuma takut mengatwarakan satu sama lain, jadi merasa ketakutan di PHP-in. Padahal nggak ada yang PHP-in di sini ya, nggak ada yang PHP-in kamu, cuma karena dia ketakutan kamu PHP-in gitu loh. Jadi dia PHP-in kamu, tapi sebenarnya dia sayang sama kamu. Oke, aku kocok Word of Ampau-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. nomor tiga ini kenapa kok ada di pada takut gitu. Nomor 3, halo. Senyum ya. Ini ya, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Girl. Oh gitu ya, jadinya ini yang di sana yang nonton maskulin, di sana gadis kamu takut kamu PHP-in, makanya dia PHP-in kamu. Atau kamu yang nonton feminim, jadi kamu takut di PHP nama dia, kamu PHP-in dia dulu. Begitukah? Oke, ya begitu. Oke, udah cocok ya, ya. Oke, nih tadi yang sini ya, aku taruh di sini nih, girl. Sekarang aku kocok full color of Ampau ya. Kalau tadi kan White of Ampau, ini aku sudah cari pengganti dari pesan alam menjadi memakai full color of Ampau biar kalian nggak bosan. Tapi ternyata pesan cinta tadi di sini minta Mendes harus ngocok White of Ampau juga. Udah keluar ya. Sekarang aku mau kocok pesan alam atau saran alam semesta buat hubungan kalian ini ya. Aku ambil 2 saja, semoga pesannya bagus buat kalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tolong kasih aku 1 atau 2 petunjuk untuk saran alam untuk yang memilih kartu nomor 3. Bismillah. Nah, itu tidak muat. Jatuh banyak sekali. Sebentar ya, agak susah nih. Hidup itu memang harus susah. Kalau nggak susah nggak ada motivasi. Kalau nggak susah nggak ada tujuan hidup dong. Seneng terus, nah, kan? Ya memang harus susah. Ngocok aja susah, ya kan? Nah, tapi endingnya bagus. Kenapa tidak kita lakukan? Ya, susah itu adalah tantangan. Susah itu adalah support buat kita. Yang ini dulu ya. Pesan dari alam semesta untuk yang pilih file nomor 3 ya. Oke, dimulai. Death itu diartikan kematian ya, tapi itu cuma simbol doang ya. Sebetulnya death itu diartikan berhenti ya, atau suatu kelahiran baru, atau suatu perubahan ya. Death itu suatu perubahan. Death. Jadi nanti di hubungan kalian ini mungkin akan terjadi perubahan menjadi lebih baik karena kalian udah saling bicara tentang apa unek-unek kalian ya. Kalau kalian memang ragu-ragu ya tanyakan saja, nggak usah saling PHP-in gitu. Jadinya tuh kan selesai masalah gitu. Kalau yes, kalau tidak gitu aja ya kan. Kita kan harus ngambil keputusan ya kan. Nggak cuma seperti ini, apa maksudnya hubungan PHP ini bikin sakit hati. Kalau yang udah baper kan bisa jatuh sakit hatinya nih, api atau amarah ya.
Jangan pelihara api di dalam hati kalian. Jangan pelihara amarah di hati kalian. Kalau pengen disampaikan, disampaikan saja. Kalau apa yang membuat kamu tidak nyaman atau tidak senang, itu ya selesaikan, sampaikan saja sama yang kamu maksud siapa gitu ya. Misalkan pasangan kamu, ya pasangan kamu, sampaikan saja. Jangan ditahan-tahan. Yang nanti akhirnya jadi gunung api meletus. Kalau jadi gunung es ya diam, kan berarti menjadi gunung es, membeku. Jadi hubungan jadi beku gitu. Jadi pokoknya di sini api amarah itu diminta untuk berbicaralah kalau ada masalah ya. Selesaikan masalah kalian dengan baik-baik ya. Jangan memelihara amarah atau membesarkan api amarah ya. Jangan disimpan di hati, nanti meledak seperti gunung berapi ya, larva menumpuk di dalam dada, jedor dah. Hubungan hancur, ya kan? Ini hubungan akan terjadi kelahiran baru atau pembaharuan atau menjadi lebih baik sepertinya hubungan ini ya. Oke, kalian akan bahagia bersama. Cuman harus diomongin. Kalau kalian merasa ragu-ragu, kok merasa di PHP, ya tanya baik-baik sama pasangan kamu ya. Kok seperti ini, aku seperti ini. Jadi tidak terjadi saling memanfaatkan dan dimanfaatkan, kemudian tidak terjadi jadi kan kalau kayak gini kan jadi kayak setengah jalan gitu, ragu-ragu gitu ya. Jangan ya. Selesaikan dengan hati tenang, pertanyakan apa yang jadi isi hati kalian. Namanya suatu hubungan itu nggak boleh saling menyimpan, kecuali sesuatu yang tidak boleh disampaikan itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada yang tidak harus semua diketahui oleh pasangan kita ya kan, begitu kan. Jadi ada yang saatnya kita harus berbagi sama pasangan, tapi ada juga yang ada satu yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh pasangan kita gitu ya. Di sini baik-baik saja, cuma kalian saling takut dimanfaatkan mungkin ya. Stabil ya, dia lagi mencari kestabilan di sono untuk hubungan ini, apakah dia itu di PHP-in sama kamu atau tidak, atau malah justru kalian yang lagi berpikir mencari kestabilan untuk mempertanyakan apakah kamu di PHP-in atau tidak sama dia. Sama-sama lagi bertanya di sini. Kalau di sana bertanya tentang kestabilan dan PHP-in enggak sih sama kamu, tapi kamu justru bertanya di PHP-in enggak sama dia melalui YouTube Tarot ini. Melalui Mendes ya. Oke, terima kasih sekali. Semoga ini bisa menjadi pelega atau pencerah ya dari apa yang jadi pemikiran kalian yang selama ini ya. Karena ragu-ragu mau tanya, takut nanti dia marah. Nggak tanya kok nggak kuat ya, ditahan-tahan terus, nanti takutnya jadi amarah seperti ini ya kan. Oke. Terima kasih yang sudah menonton ya. Terima kasih yang menonton file 3, nonton file 1, 2, 3 ya. Buat kalian semua, salam persahabatan penuh kasih dari Mendes ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Jadilah hari ini lebih baik dari kemarin, dan jadikanlah saat ini hari besok lebih baik dari hari ini, oke? Terima kasih sekali. Salam sejahtera, salam penuh kasih dari Mendes. Jangan lupa komennya, likes-nya, subscribe-nya ya, di-share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Ada channel Mendes ya yang penuh dengan saran dan solusi ya. Dan barang siapa yang ingin private reading, nanti nomor HP-nya atau WA-nya aku lampirkan di video ya. Dan untuk yang pengen sekedar ngobrol-ngobrol, sekedar chat-chatan, bertanya, ayolah, nggak apa-apa, Mendes buka dengan tangan terbuka, karena kalian adalah sahabat aku semuanya ya. Kita saling berbagi untuk sesuatu hal yang baik tentunya ya. Oke. Ditunggu ya, ditunggu komennya, ditunggu likes-nya, ditunggu subscribe-nya. Tolong di-share ke sahabat kalian ya. Ya, oke. Sukses selalu, senyum selalu ya, karena senyum itu merupakan obat mengurangi sakit hati kita ya, obat sakit hati walaupun cuman sedikit. Tapi jangan senyum sambil jalan ya. Berbahaya dan sangat menakutkan. Oke. Terima kasih sekali. Salam jumpa kembali di readingan-readingan yang akan datang ya. Tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa selalu mengikuti video Mendes yang terbaru ya. Oke.
Terima kasih. Salam sejahtera penuh kasih Tuhan. Amin. Wassalamualaikum.